Hai teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mata kuliah perilaku organisasi kami dengan tema karakteristik pemimpin. Oke, dengan begitu, enjoy! Oke, yuk kita kenalan sama dosen pengampu dari tugas mata kuliah ini. Bu Nova Mardiana merupakan dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi. Berikutnya adalah dari kami, anggota-anggota kelompok 2 yang akan membawakan pada materi di kali ini. Berikutnya tujuan pembelajaran. Yang pertama dapat membedakan kepemimpinan dengan manajemen. Yang kedua dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip utama dan ketebasan pokok dari teori mengenai perilaku. Yang ketiga, menilai teori kontingensi mengenai kepemimpinan dengan level pendukung mereka. Yang keempat, membedakan kepemimpinan karismatik dengan kepemimpinan transformasional. Kelima, mengidentifikasi kepemimpinan yang otentik. 6. Mengetahui peranan pendampingan yang dimainkan dalam pemahaman mengenal kepemimpinan. Oke, sekarang kita mulai dengan mengetahui definisi kepemimpinan. Kepemimpinan sebagai kemampuan untuk dapat mempengaruhi suatu kelompok untuk menuju sebuah pencapaian visi atau tujuan yang sudah ditetapkan. Sebuah organisasi memerlukan kepemimpinan yang kuat dan manajemen yang kuat untuk efektivitas yang optimal, sehingga karena sebuah kepemimpinan dapat mendorong suatu pekerjaan di dalam organisasi. Berikutnya ada teori-teori mengenai perilaku. Yang pertama, memprakarsai struktur, yang adalah sampai sejauh mana seorang pemimpin akan mendefinisikan serta menstrukturisasi peranan dan para pekerjanya dalam pencapaian tujuan. Hal ini meliputi perilaku yang berupaya untuk mengorganisasi kerja, hubungan kerja, dan tujuan. Kedua, keramahan adalah sampai sejauh mana hubungan pekerjaan seseorang dicirikan oleh rasa saling percaya, menghormati gagasan dari para pekerja, dan menghargai perasaan mereka. Yang ketiga, ada pemimpin yang berorientasi pada pekerja, yang menekankan pada hubungan interpersonal dengan menempatkan kepentingan pribadi dalam kebutuhan para pekerja dan menerima perbedaan individual antara mereka. Yang keempat, ada pemimpin yang berorientasi pada produksi, menekankan pada aspek teknis atau tugas dari pekerjaan yang berfokus pada pencapaian tugas kinerja dari sebuah kelompok. Fiedler mengidentifikasi 3 dimensi kontingensi atau situasional. Yang pertama ada hubungan pemimpin anggota. Hubungan pemimpin anggota adalah derajat kepercayaan diri, kepercayaan, dan menghormati yang mana para anggota miliki dalam diri pemimpin mereka. Lalu yang kedua ada struktur tugas. Struktur tugas ini adalah keadaan yang mana penugasan pekerjaan dibuatkan secara prosedur, yaitu terstruktur atau tidak terstruktur. Lalu yang terakhir ada kekuatan posisi. Kekuatan posisi ini adalah derajat dari pengaruh seorang pemimpin yang memiliki variabel kekuatan yang lebih. Contohnya seperti merekrut, memecat, disiplin, mempromosikan, dan menaikkan gaji. Selanjutnya, untuk teori jalur tujuan, menyatakan bahwa tugas dari pemimpin untuk menyediakan sebuah informasi, dukungan, atau sumber daya lainnya bagi para pengikutnya untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Contohnya, saat lembaga mengadakan suatu kegiatan, maka pemimpin dibantu rekan kerja menunjuk sebuah panitia yang terdiri dari beberapa rekan kerja. Tentu saja pengaturan tugas disesuaikan dengan kemampuan personilnya. Untuk menumbuhkan motivasi kerja yang optimal, maka diberikan reward atau insentif yang disesuaikan dengan kemampuan lembaga. Teori jalur tujuan juga memprediksikan 3 hal sebagai berikut. 1. Kepemimpinan yang mengarahkan akan menghasilkan kepuasan yang lebih tinggi pada tugas yang bersifat ambigu atau penuh tekanan dibandingkan pada tugas-tugas yang terstruktur dan ditata dengan baik. 2. Kepemimpinan yang mendukung akan menghasilkan kinerja dan kepuasan yang tinggi ketika para pekerja mengerjakan tugas yang terstruktur. Ketiga, kepemimpinan yang mengarahkan
kebijakan lebih cenderung dipandang sebagai faktor yang mubazir jika berada antara para pekerja yang memiliki kemampuan yang tinggi atau pengalaman yang luas. Oh no! I'm lost! Where's the line? It just went away! What do I do? Help! Are we stuck here forever? Do not panic! Do not panic! We are trained professionals! Now stay calm! We are going around the leaf! Around the leaf? I don't think we can do that. Oh, nonsense! This is nothing compared to the twig of 93. That's it! That's it! Good! You're doing great! There you go! There you go! Watch my eyes! Don't look away! And here's the line again! Thank you, Mr. Sawyer. Good job, everyone! Kepemimpinan karismatik, kepemimpinan transaksional, dan kepemimpinan transformasional. Teori kepemimpinan karismatik merupakan suatu teori kepemimpinan yang menyatakan bahwa para pengikut membuat atribut kepahlawanan atau kemampuan dalam kepemimpinan yang luar biasa ketika mereka mengamati perilaku-perilaku tertentu. Para pemimpin yang transformasional merupakan para pemimpin yang menginspirasi para pengikutnya untuk melampaui kepentingan diri mereka sendiri dan yang berkemampuan untuk memiliki pengaruh secara mendalam dan luar biasa terhadap para pengikutnya. Para pemimpin yang transaksional merupakan para pemimpin yang membimbing atau memotivasi para pengikut mereka yang diarahkan menuju tujuan yang ditetapkan dengan menjelaskan peranan dan tugas yang dibutuhkan. Selanjutnya ialah kepemimpinan yang autentik, etika, dan kepercayaan. Pemimpin yang autentik adalah para pemimpin yang mengetahui siapakah mereka, mengetahui apa yang mereka yakini dan nilai, serta bertindak dengan nilai tersebut dan meyakini secara terbuka dan berterus terang. Para pengikut mereka akan mempertimbangkan mereka menjadi orang-orang yang memiliki etika. Yang kedua ada kepemimpinan yang melayani atau servant leadership, merupakan suatu tipe atau model kepemimpinan yang dikembangkan untuk mengatasi krisis kepemimpinan yang dialami oleh suatu masyarakat atau bangsa. Para pemimpin pelayan mempunyai kecenderungan lebih mengutamakan kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi orang-orang yang dipimpinnya di atas kepentingan dirinya. Yang ketiga ada kepemimpinan beretika, merujuk pada watak, perilaku, dan pengambilan keputusan yang dilakukan seorang pemimpin dengan mengedepankan keteladanan, penguatan, dan komunikasi untuk memotivasi karyawan agar dapat mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai moral, norma, dan aturan. Yang terakhir ada kepercayaan. Kepercayaan adalah pernyataan psikologis yang terjadi ketika Anda menyetujui untuk membuat diri Anda sendiri menjadi rentan terhadap orang lain karena Anda memiliki ekspektasi positif mengenai bagaimana hal-hal akan berubah. Pendampingan. Seorang pembimbing adalah pekerja senior yang menyokong dan mendukung pekerja yang kurang berpengalaman. Hubungan pendampingan secara informal yang tradisional akan berkembang ketika para pemimpin mengidentifikasi pekerja yang kurang berpengalaman, level rendah yang terlihat berpotensial untuk berkembang pada masa mendatang. Berikut merupakan kesimpulan dari materi yang telah kami bahas. Kepemimpinan memegang bagian penting dalam memahami perilaku kelompok karena biasanya pemimpin yang mengarahkan kita menuju tujuan. Dengan mengetahui apa yang menjadikan seorang pemimpin yang baik sangat berharga dalam meningkatkan kinerja kelompok. Riset awal untuk menetapkan sifat kepemimpinan secara universal mengalami kegagalan. Namun, upaya terkini dengan menggunakan kerangka kerja 5 besar kepribadian memperlihatkan hubungan yang kuat dan konsisten di antara kepemimpinan yang ekstrovert,
bersifat teliti, dan keterbukaan pada pengalaman. Kontribusi utama dari pendekatan perilaku yang memfokuskan kepemimpinan ke dalam yang gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan yang berorientasi kepada orang, dengan mempertimbangkan situasi yang mana pemimpin beroperasional, teori kontingensi yang menjanjikan untuk meningkatkan pendekatan mengenai perilaku, tetapi hanya teori LPC yang relatif tepat dalam riset mengenai kepemimpinan. Riset mengenai kepemimpinan yang karismatik dan transformasional telah memberikan kontribusi-kontribusi penting terhadap pemahaman kita mengenai efektivitas kepemimpinan. A good leader should have a vision. The vision is that vision not necessarily good, because when I work in the company, when everybody was disappointed, I have to tell them. I have to see before the other people see the opportunity. When everybody excited, I have to see the disaster. Especially as a CEO of like me in the Alibaba group, my job is to see the problems of the future. So, and kill the problems before the disaster comes. So a leader must have a vision. A leader should inspire a team. A leader should discipline a team. I learned my management skill one day. Thank you teman-teman yang sudah bisa menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami bawakan menjadi manfaat bagi teman-teman semua. Thank you teman-teman. See you.